Nama gue Rio, tapi gue biasa dipanggil Onong ya kan, di studio kecil. Nah, gue di studio kecil ini gue sebagai graphic designer sih. Ya udah kerjanya ya tiap hari ya lo tau lah sebagaimana graphic design gitu, bikin aset segala macam, kebutuhan studio kecil lah dan klien-kliennya gitu sih. Apa ya? Sebenarnya kalau diceritain tuh dulu sih waktu zaman SD kan, zaman bocah kan main kata-kataan orang tua tuh. Nah, main kata-kataan orang tua tapi salah nyebutnya sebenarnya namanya mirip kayak gua, nama bokap gua tuh. Terus ya udah salah nyebut ono gitu, terus jadi onong. Ya udah keterusan sampai sekarang, jadi orang taunya onong. Padahal bukan itu nama bokap gua. Ramadan ya, berkah. Ya menurut gua apa yang dilakuin selama Ramadan tuh pasti ada berkahnya sih. Nggak bukan di Ramadan doang sih, tapi khusus di bulan Ramadan tuh kayaknya lo apa yang lo lakuin tuh jadi lebih ini aja sih, lebih meaningful aja sih, lebih berarti gitu. Maksudnya kayak apa sih? Ya udah gitu lah. Ini selalu gue ingat deh. Apa? Ya sama aja sih, cuman ya udah sama aja, nggak ada yang gue highlight, semuanya menurut gue seru sih di Ramadan, bulan Ramadan tuh. Itu ya pasti bukber sih, ngumpul sama temen-temen lama gitu kayak nongkrong, buka ya kan, dari buka sampai sahur. Ya udah gitu walaupun jarang ya kan, akhirnya bisa ketemu temen jadi ngobrol gitu. Ya kayak biasa sih, maksudnya kayak taraweh ya, walaupun ujung-ujungnya kayak taraweh ya, cuman ya itu sih kayak gue jadi tahu juga kayak di daerah-daerah gue tuh, di dekat rumah gue kayak, oh ini udah gede ya sekarang. Gue juga nggak tahu nih tadinya dia siapa gitu, tahu-tahu udah gede. Oh ini anaknya si ini, oh ini adiknya ini, gitu doang sih. Kalau keluarga ya gue dekatnya ya kayak kalau misalkan ya ada masalah gitu ya pasti gue ceritanya pertama lari ke orang tua ya kan, itu sih. Ya kalau ke teman-teman ya apa ya gue nggak tahu sih, kayak udah berteman yang wajar aja, sewajarnya aja. Kalau misalkan tuh nggak mau maksain, kayak misalkan teman-teman gue lagi pada di mana gitu terus gue nyamperin, enggak sih. Kayak ya udah, gue kalau misalnya menurut gue udah capek sama kerjaan gitu kayaknya gue harus di rumah aja deh. Ya udah gitu aja sih. Ya nggak tahu sih, paling ya mudik sih, tradisi Indonesia banget. Cuman ya belakangan ini kayak 3 tahun belakangan ini gue nggak mudik sih keluarga gue, tapi ada rencana tahun ini di Ramadan tahun ini kayaknya mudik sih. Gue ke Semarang, ke rumah bokap. Gue punya ada adik gue punya adik cewek. Ya sebenarnya gue anak kedua, cuman kakak gue tuh udah nggak ada lah gitu, udah nggak ada dari 3 hari lahir di dunia terus udah nggak ada. Jadi ya udah gue jadi anak pertama, makanya nama gue kan Rio Dwi. Tapi kena banyak orang yang, nggak banyak sih maksudnya, kayak ada orang nanya kayak, loh nama lu Dwi kok tapi lu anak pertama sih? Ya itu karena tadi itu bokap sih, karena gue kalau nggak ada bokap gue nggak bakal tahu apa-apa sih. Bokap gue tuh ngajarin gue banyak banget semuanya, termasuk kayak ya sampai hal intens kayak gue kan sering kayak beli barang-barang second hand gitu, kayak ke pasar loak gitu. Nah gue sama bokap gue dikasih tahu barang-barang bagus tuh kayak gimana itu sama dia sih. Bokap gue tuh orangnya sebenarnya keras sih, cuman ya gitu, guanya juga batu. Cuman ya tapi tetap sih gue tetap
nurut apa yang bokap gue dibilangin ke gue gitu. Itu ya walaupun dia kayak apa ya, gue bilang kayak hampir nurut, kayak misalnya omongan dia kayak aneh, ya walaupun gue kesel tapi ujung-ujungnya gue bakal ngertiin dia juga sih, kayak oh pasti ada maksud tersendiri sih. Kalau sama temen-temen sih ya banyak sih, kayak gue kerja sama temen gue tuh, kayak gue kerja di Bali itu dibayar murah banget, sampai kayak kadang 2 bulan baru digaji, dan gajinya itu kayak gue nggak expect ternyata gaji gue segitu, kayak kecil lah. Terus kayak gue harus survive di jauh dari rumah gue bertinggal sama teman gue, kayak ternyata gue bisa anjir. Makanya gue kayak temen gue yang 2 temen gue itu kayak, ini temen gue bener-bener dari susah sampai ini dia tahu lah, sama-sama ngerasain susah bareng sih. Tuh ada teman gue. Sama keluarga kayaknya nggak ada sih, keluarga gue nggak yang gimana. Ya udah kayak sebagaimana orang tua aja ya, kerja gitu-gitu, nggak terlalu neko-neko sih sebenarnya keluarga gue tuh. Ya paling ya itu, kalau bokap gue kan kadang ya itu suka ngajak gue hal-hal baru gitu, kayak tahu-tahu dia beli barang apa gitu nih, dikasih tahu kalau mau beli barang tuh kayak gini nih, walaupun beli bekas, kalau beli baru yang penting tahu gitu, jangan beli baru dulu, beli bekas tapi lu tahu barangnya tuh kayak gimana, biar lu nggak nyesel kalau beli barang baru taunya jelek gitu sih. Yes, ya 60-40 lah. Kayaknya enggak deh, karena ya itu gue mensyukuri apa yang gue punya sekarang sih. Maksudnya kayak ya dari kayak kesalahan-kesalahan yang tahun-tahun lalu gitu, entah di Ramadan atau enggak, ya itu yang bikin gue jadi kayak gini sih. Itu proses mencari jati diri, lakuin aja sih selagi menurut lo itu nggak ngerugiin lo, ya just do it aja, lakuin aja, nggak usah takut. Cowok tuh masih bakal bisa hidup. Itu sih. Proses gue tuh ya lumayan, dibilang lumayan juga enggak, cuman ya gue ya itu ngelewatin kayak gue harus jauh dari keluarga, dari temen-temen ya kan, kerja sono sini, keluar kota, terus kayak ternyata ya kayak gue ternyata nggak expect bakal kayak gitu. Terus apa ya itulah, gue nggak tahu, gue nggak deskripsiin proses gue tuh kayak gimana, cuman ya gue bersyukur sih apa yang gue punya sekarang. Apa ya apa, gue juga kurang tahu, gue nggak pernah kayak menilai diri gue kayak gue. Cuman yang gue tahu, gue tuh ya teman-teman gue juga pasti ada yang butuh gue beberapa gitu sih, kayak di beberapa momen butuh gue untuk kayak ya nanya-nanya hal-hal yang mereka nggak tahu gitu-gitu sih. Gue nggak bisa ngontrol inian orang juga sih, pendapat orang juga, cuman ya coba buktiin aja kalau misalnya emang gue kayak gitu, coba kasih tahu gue. Maksudnya kayak kalau misalkan menurut orang-orang gue salah, lebih baik kasih tahu gue secara langsung gitu loh, daripada kayak gue diomongin di belakang, kan gue makin bertingkah salah gitu loh, dan ya gue nggak ada yang, ya gue bakal gue lakuin aja gitu, nggak ada yang apa namanya, maksudnya nggak ngebenerin kalau menurut mereka itu salah gitu loh. Itu sih. Ya kayak gitu.
Ya emang karena gue juga orangnya ya banyak yang bilang gue usil, ya emang gue usil sih. Cuman ya apa? Ya gue minta maaf aja sih kalau misalnya kayak bercandaan gue kadang berlebihan gitu-gitu. Ya emang gue orangnya usil sih, jujur gue akuin gue orangnya usil. Apa ya kalau misalkan kayak nggak tahu sih, mungkin itu mau tergantung momen juga. Kayak misalkan gue lagi habis kerja bener-bener capek gitu, terus kayak gue pengen diajakin nongkrong, ya udahlah oke gue nongkrong, terus kayak gue cuman pengen ngerokok, ngopi, nyebat gitu ya kan. Terus tiba-tiba kayak ada yang heboh, terus kayak ini dong bikin ini nih. Aduh, gue kayak tar dulu deh, itu gue butuh waktu buat santai dulu, gue mau nafas gitu loh. Kayak gitu aja sih di waktu-waktu kayak waktu gue nongkrong gitu-gitu. Itu sih gue cuman butuh buat ya nenangin pikiran gue dulu gitu dari kerjaan penat gitu. Itu sih. Stressing enggak ya, gue lebih ke gue nggak bisa ngomong aja, gue nggak expect kayak oh ternyata emang harus udah jalannya, udah waktunya ya buat udah gitu, buat udah kayak gitu ya. Ya udah mungkin kayak gue cuman bisa diem. Ya gue pikirin sih kayak oh ya udahlah, gue lebih banyak nerima sih sekarang kayak oh ya udahlah, emang nggak ada beberapa hal yang nggak bisa dipaksain juga sih. Ya udah, jadi gue lebih banyak menerima aja kayak ya udah kalau misalnya emang waktunya buat udah berpisah gitu, perpisahan kayak gitu. Ya udah, cuman ya kalau bisa sih jangan sampai kayak lost contact aja sih. Gitu kayak masih jalin hubungan pertemanan apapun itu. Gitu sih. Apa ya? Gue juga menurut gue definisi hidup tuh ya gue setiap hari sih gue ngejalanin hidup gue, diri gue, kayak gue bangun tidur, mulai dari bangun tidur tuh gue ngerasa gue hidup sih. Mau itu jelek, mau itu bagus, gue tetap gue jalanin sih. Nggak ada macam-macam, udah gitu doang sih.